Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat anak-anak? Alhamdulillah. Anak-anak semuanya, pagi hari ini sangat bahagia sekali dan sangat senang. Nah, di sini Bapak akan bertatap muka sama anak saya ini. Saya sangat bangga sekali. Nah, pada hari ini anak-anak, siapa kira-kira yang tidak hadir? Nah, sekarang coba saya absenkan dulu, biar tahu Bapak siapa yang tidak hadir pada hari ini. Sulastri Amiratun Khaira Deka, Sri Jeman hadir? Mana orangnya? Iya. Khairul Yusra, ya. M Kharijin, ya. Hijrah Katiara. Oh, dari mana tinggal nih? Di mana tinggalnya? Di Candi Baru, Pak. Oh. Data Mirza. Ya, Pak. Oh ya. Adika Saputra. Hadir, Pak. Sinar Wahyu. Hadir, Pak. Melina Dewi Santika. Hadir, Pak. Muhammad Jamaluddin. Hadir, Pak. Rati Alam Sabila. Hadir, Pak. Yumna Rizki Yakti. Hadir, Pak. Afrijan. Marisa Arianti. Muhammad Zulfikar. Lisna Apriyani. Ya, terima kasih. Berarti ini semuanya sudah hadir. Jadi Bapak ingin melihat kalian semuanya pagi ini bahagia. Mungkin yang tidak hadir itu ada alasan tertentu. Tadi dibilang temannya adalah sakit. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, Bapak mengarahkan terhadap anak itu adalah kegiatan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang dipimpin mana ketua kelasnya? Ya, saya minta tolong kepada ketua kelasnya, tolong pimpinkan kita sebelum melanjutkan pelajaran kita dalam berdoa. Ke depan, ke depan, ke depan berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada anak kita untuk membukakan pelajaran pada hari ini. Nah, sekarang Bapak memperkenalkan langkah atau tujuan kita untuk belajar. Sekarang Bapak membawakan judul atau materi yang dibahas Bapak pada hari ini adalah motivasi belajar. Nah, nanti Bapak itu akan menayangkan video dan silakan Pak videonya.
Coba tayangan videonya Pak. Video tab. Ya, coba kita perhatikan bersama-sama videonya nak. Matu. Di samping nonton video itu, Bapak akan membagikan EKH kepada nasional. Tulis nama. Dah, kelompok aja, kelompok. Ini banyak siwa lihatkan video itu. Tonton video ada EKH kita. Tolong diisikan dengan baik. Buku pribadi pun bisa. Dengan sportif. Isikan terus dengan sportif. Itu EKH kita sambil menonton video kita. Bagaimana gambaran kalian? Nanti Bapak cek satu persatu. Coba perhatikan videonya. Ya. Apa yang kalian dapat nanti dari tayangan video. Coba amati dengan baik, dengan cermat.
orangnya sama-sama jawab berdasarkan video. Lakukan dengan baik. Jawabannya sudah ada di video. Videonya sudah habis. Nah, sekarang kita telah memperlihatkan dan telah mempertontonkan video kita. Di dalam tontonan video kita ini tadi ada beberapa menit,
Bagaimana perasaan kalian? Apa yang kalian dapat dari video itu? Nah, sekarang LK sudah bagikan Bapak tadi. Apakah sudah diisi? Sambil nonton video tadi, Bapak membagikan LK sudah diisi atau belum? Nah, di sini ada sebagian sudah, ada sebagian belum. Di dalam video ini banyak yang kita dapat, yang dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita ambil manfaatnya, yang sesuai dengan materi yang kita bahas. Materinya apa tadi? Motivasi belajar. Nah, setelah nonton video tersebut, mungkin anak-anak ada yang belum tahu tentang masalah isi tadi. Mungkin ada yang bertanya, silakan bertanya. Silakan bertanya. Apa yang akan ditanyakan? Coba tanya. Coba. Bukan namanya. Terus bukan namanya. Nama saya Davina dan kawan saya ingin bertanya Pak tentang. Nah, siapa namanya tadi? Mas Riani, ya bagus. Di antara teman saya sudah menanggapi motivasi belajar internet. Nah, dengarkan semua. Motivasi internet itu adalah motivasi belajar yang datangnya dari dalam hati kita sendiri. Contoh, biasanya kalau orang datangnya motivasi dari dalam hatinya sendiri, dia biasanya orangnya kreatif, mandiri. Itu contoh. Bagaimana mandiri? Tanpa disuruh, bisa berbuat sendiri. Contoh, mengulang pelajaran di rumah, kebiasaan membaca buku, itu namanya motivasi itulah contohnya. Di dalam motivasi internal ada tadi motivasi eksternal. Itu juga akan Bapak jelaskan kalau memang anak-anak itu yang memang sangat Bapak harapkan pertanyaan dari anak kalau memang betul. Motivasi belajar, teman si B, teman si C sambil bermain. Jadi cita-cita kita itu tidak fokus, tidak jadi kepesan ke tren. Karena teman kita sekolah menyambung dari SD ke SMP, kita juga mengikut teman. Itu contoh motivasi belajar eksternal. Itulah contohnya. Nah, dari tayangan video ini tadi, apa yang kalian dapat? Nah, coba apa yang kalian dapat? Seru tidak? Seru tidak? Seru. Serunya di mana? Serunya di mana? Ya, karena motivasi belajar ini sangat penting untuk meraih cita-cita kita. Kan dari tanya temannya tadi, apa itu motivasi belajar internal Pak? Itu untuk meraih cita-cita.
Jangan ikut-ikutan. Itu tidak baik. Nah, di dalam motivasi belajar ini kita di sini ada motivasi belajar. Kadang-kadang dia motivasi belajar kita naik, kadang-kadang motivasi kita belajar turun. Itu harus kita tahu sebabnya. Harus kita tahu. Jadi faktor yang mempengaruhi motivasi belajar kita turun itu banyak sekali. Sudah disebut tadi di dalam video. Ada tadi lihat nah? Ada tadi lihat nah? Nah, itu sangat bagus kita tonton. Jangan sering menonton game. Jangan sering menonton game. Lebih baik kita buka cara belajar agar motivasi belajar kita itu tinggi. Motivasi belajar kita itu tidak turun-turun. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus memakai jadwal tertentu. Kalau sekolah pakai roster, jadwal belajar ada, jadwal istirahat kita ada, agar kita bisa berubah cara belajar. Jadi cara belajar kita ini sangat banyak sekali cara belajar. Kalau memang kita sudah terbiasa membaca buku, ada teman-teman kalian dia membaca, tidak ada kerja lain. Itulah namanya orang kreatif, percaya diri. Nah, mungkin di sini sebelum Bapak lanjutkan apa yang materi yang dibahas Bapak tadi, mungkin ada lagi bertanya anak-anak saya. Coba tanyakan ya. Silakan bertanya. Nama saya Rizky. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Apa motivasi, Pak? Terima kasih. Siapa namanya tadi? Rizky. Nah, sekarang tadi memang belum jelas motivasi. Pertanyaannya memang sangat bagus karena itu adalah yang kita raih pada sekarang ini. Motivasi belajar. Motivasi itu adalah suatu dorongan yang timbulnya dari dalam hati kita sendiri untuk berbuat sesuatu dengan bertujuan tertentu. Itu arti daripada motivasi. Contoh, kalian waktu SD tidak pernah mendapat ranking, nilai yang sangat rendah. Misalnya matematika waktu SD, di waktu kalian sekolah SD mendapat nilai 5. Setelah di SMP matematikanya selalu 90. Apa penyebabnya? Tahu? Itu sebabnya kenapa di SD rendah, kenapa setelah di SMP itu tinggi?
itulah namanya motivasi. Karena di SD itu kita hanya satu lingkungan saja. Satu lingkungan selama 6 tahun. Setelah masuk ke SMP, datang dari SD 1 nyambung ke SMP, datang dari SD 2 nyambung ke SMP, datang dari SD 5 nyambung ke SMP. Di sini kita sudah berbaur. Itu juga ada sangat mempengaruhi motivasi belajar. Karena di banyaknya sekolah, di SD 2 ada 4 orang yang pintar, di SD 1 ada 2 orang yang pintar. Kita lihat cara orang itu berteman bagaimana. Lantas kita juga bergabung kepada teman tersebut. Artinya apa? Kalau kita sudah bergabung kepada orang yang pintar, pasti kita juga akan pintar. Itu kuncinya. Itu memang kita kebukong kita masih cerdik. Apa? Kita cerdik. Itu namanya motivasi. Sudah paham kira-kira nak? Sudah. Mungkin ada lagi pertanyaan dari tontonan video tadi? Motivasi eksternal. Ininya. Coba tanyakan. Apa contoh motivasi eksternal? Bapak sekarang ulang tadi dari pertanyaan anak-anak ini, apa contoh motivasi eksternal? Itu tadi pertanyaannya. Ya. Di sini memang tadi mungkin belum jelas contoh daripada motivasi belajar eksternal itu adalah kita tidak percaya diri. Kenapa tidak percaya diri? Contoh, belajar di waktu ujian, menyontek sama teman, tidak mau menggunakan pikiran sendiri. Dia menggunakan pikiran dari teman. Oh ya, pikiran temannya digunakan untuk menjawab soal. Itu contoh salah satu motivasi belajar eksternal. Jadi sebabnya itu banyak sekali. Yang pertama, cara belajarnya tidak teratur karena lantas ada temannya yang pintar, dia sudah tergantung kepada teman. Itulah contoh daripada salah satu motivasi belajar eksternal. Itulah kira-kira. Ada lain pertanyaannya ya? Coba. Apa bedanya eksternal dan motivasi eksternal, Pak? Nah, sekarang anak-anak bertanya lagi, apa bedanya motivasi eksternal dengan Nah, kembali lagi kepada motivasi eksternal. Memang di video tadi motivasi ini terbagi dua.
dua. Ada tadi eksternal, ada tadi eksternal dan internal. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan, mungkin belum juga ada yang belum tahu, tidak apa-apa, saya ulang Bapak lagi. Kalau motivasi eksternal is internal, ya internal. Motivasi internal itu motivasi yang datangnya dari hati sendiri, dari dalam hati sendiri, dari dalam hati sendiri, dengan bertujuan untuk lebih baik ke depannya. Nah, kalau eksternal sudah Bapak bilang tadi, eksternal itu motivasi belajar yang digunakan dari teman, tidak percaya diri, menggunakan pikiran teman untuk menyelesaikan masalah, menggunakan pikiran teman untuk menyelesaikan tugas. Itu namanya motivasi eksternal. Nah, sekarang Bapak yang tanya, bagaimana, apa yang kalian dapat dari nonton video tadi? Biar semangat belajar, Pak. Ya. Setelah menonton video tadi, semangat belajarnya akan bertambah. Jadi pertahankan. Dari saat ini kita harus benar-benar mengikuti materi ini, adalah motivasi belajar yang lebih baik lagi. Sekarang motivasi belajar kita rendah, usahakan ke depannya lebih tinggi. Hari ini, semester ini misalnya kita dapat ranking 3, usahakan semester depan mendapat ranking 1. Itu baru namanya motivasi belajar yang baik. Coba April, mana yang paling tak coba tanyakan? Coba. Coba ada pertanyaan coba April. Be anak kuliah. Mana sebagai dari motivasi rendah? Apa sebabnya motivasi itu rendah? Silakan aja. Nah, pertanyaan dari anak saya April, apa penyebab motivasi saya rendah? Baik, Bapak akan jelaskan. Penyebab motivasi belajar rendah ini sangat banyak. Lebih-lebih pada zaman sekarang ini. Yang pertama, sering bolos sekolah. Yang kedua, sering kena marah di rumah. Karena pikiran menjadi bingung. Emosionalnya tidak dapat dikendali, tidak ada lagi pikiran ke belajar. Itu sebabnya motivasi belajar rendah. Tidak pandai mengatur waktu, sering main game, tidak ingat lagi belajar. Itulah penyebabnya, faktor-faktor yang menyebabkan motivasi belajar
rendah. Minder sama temannya. Betul minder. Ya, minder itu adalah malu sama teman. Karena temannya mendapat nilai yang tinggi, nilai kita adalah rendah. Malas membaca buku, jarang bergaul dengan teman, itu penyebab rendahnya motivasi belajar. Makanya banyak motivasi yang sudah tinggi turun kembali. Makanya motivasi ini sangat diharapkan. Lebih dengan video kita tadi. Gara-gara main game, kalian di sekolah ngantuk karena begadang. Nah, mungkin sampai di sini ada lagi pertanyaan? Tiga? Ada pertanyaan? Udah ngerti? Yang itu? Ada pertanyaan? Ya, paham semua tentang materi kita ini? Nah, sekarang sampai di sini Bapak memberikan materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga dapat diterapkan di sekolah maupun di rumah. Kalau ada yang malas, jangan lagi malas. Kalau ada yang sering bolos sekolah, jangan lagi sering bolos sekolah. Karena itu tadi merupakan salah satu menjadi rendah motivasi belajar. Malas, sering bolos. Coba biasakan membaca buku dengan terjadwal, waktu tertentu. Nah, di sini anak-anak mungkin sudah semua paham tentang materi yang disampaikan Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mungkin sampai di sini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup. Dan di sini coba dulu satu orang di depan untuk melaksanakan dengan menutup acara kita ini adalah doa. Coba kelasnya ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Bapak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.